Selamat malam Pak. Perkenalkan saya Dr. Kafi akan melakukan pemeriksaan pada malam hari ini dengan Bapak siapa? Bapak Rehan. Bapak Rehan usia berapa ya Pak? Usianya 29. Oh usia 29 tahun. Bapak Rehan tinggal di mana ya Pak? Saya di Bunaya. Oh di Bunaya. Oke baik Pak. Tadi kan sebelumnya kan saya sudah melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Nah saya kan melakukan pemeriksaan fisik pada fisik Bapak untuk menilai ada atau tidaknya kelainan pada saraf-saraf di daerah kepala Bapak. Mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman Pak. Saya akan minta Bapak untuk melakukan beberapa hal. Apa Bapak bersedia Pak? Oke, selanjutnya saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan itu ada meja, ada kursi, lalu ada gelas ukur, lalu ada penutup mata untuk pasien, lalu ada garpu tala, lalu ada larutan manis asam pahit dan asin, lalu ada kapas, ada cotton buds, dan ada senter, lalu ada spatula tangan. Pertama itu nanti akan saya memeriksa pada nervus olfactorius ya Pak. Jadi yaitu untuk menilai ada atau tidaknya kelainan pada hidung. Lalu nanti saya akan memberikan kayak aroma kopi, teh, tembakau dan jeruk. Nanti saya minta Bapak untuk menutup matanya, lalu nanti saya akan mendekatkan zat-zat tersebut ke Bapak. Nanti Bapak akan menilai apa ya ini tuh zatnya apa. Apa coba Pak? Apa Pak? Kopi. Oke, ini yang selanjutnya Pak. Oh, parfum. Oke, ini lagi Pak. Bu apa kapan ya? Nggak tahu saya. Oke, yang coba satu lagi Pak, terakhir Pak. Apa ya? Saya nggak tahu itu. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan ini Bapak tidak mengetahui dua ya Pak ya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik Pak, selanjutnya saya akan memeriksa pada nervus oculomotoriusnya, itu untuk menilai ada tidak kelainan pada daerah sekitar mata Bapak. Boleh dilihat ke arah saya Pak. Oke, untuk dari hasil inspeksinya ini di matanya tuh tidak ada ptosis ya Pak ya, atau tidak ada yang kayak seperti kelainan pada daerah kelopak matanya. Lalu selanjutnya Pak boleh ngedip Pak. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan ini tidak ada kelainan otot pada saat di daerah sekitar mata Bapak saat Bapak melakukan memejamkan mata lalu membuka mata lagi. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah sekitar pupil Bapak, yaitu untuk menilai ada atau tidaknya kelainan pada pupil Bapak, seperti pupil Bapak tidak simetris kiri dan kanan. Lalu saya akan menilai bentuk pupilnya. Coba Pak boleh dilihat lagi Pak. Ini saya pakai senter. Oke, jadi selanjutnya dari hasil memeriksa pada daerah pupil Bapak ini, pupil Bapak tuh tidak ada kelainan bentuk juga ya Pak ya, jadi bentuknya sama kiri dan kanan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus opticus dan nervus oculomotoriusnya, yaitu nanti saya akan menilai reaksi pupil Bapak terhadap cahaya. Boleh pandangan lurus ke depan Pak. Jadi ini ceritanya dilakukan dengan menggunakan senter. Nah, sudah ya Pak. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan ini refleks pupilnya itu normal ya Pak ya, tidak ada kelainan pada refleks pupilnya. Selanjutnya nanti saya akan menilai juga Pak untuk refleks pupil pada penglihatan benda dekat. Nah, nanti Bapak boleh lihat dulu Pak ke arah yang di ujung sana yang jauh. Oke Pak, jadi selanjutnya coba Bapak lihat arah jari saya yang dekat. Oke, jadi nanti untuk pupil ini terlihat mengecil apa ya, jadi tidak ada kelainan juga. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus 3, 4, dan 6, yaitu untuk menilai gerakan-gerakan pada bola mata Bapak. Yang pertama, nanti kan saya akan memberikan arah seperti ini Pak. Seperti ini jari saya, nanti Bapak ikutin arah geraknya ya Pak. Oke Pak, ikutin ya Pak. Oke, jadi dari untuk bola mata Bapak ini mengikuti ke arah jari yang saya berikan dan tidak ada perbedaan arah. Pada pemeriksaan nistagmus ini saya akan menilai gerak-gerik bola mata Bapak. Nanti saya akan minta Bapak untuk melihat kiri, kanan, atas, dan bawah. Boleh dilakukan Pak? Kiri, kanan, atas, bawah. Oke, jadi dari untuk gerak bola mata ini jadi normal ya Pak ya, tidak ada perbedaan arah dan tidak ada keterlambatan gerak pada bola mata kiri dan kanannya. Saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks kornea Bapak. Ini untuk menilai masih berfungsi atau tidaknya refleks dari
mata Bapak ketika saya akan mendekatkan benda hingga menyentuh sedikit kornea Bapak. Mohon izin ya Pak ya. Oke baik Pak, jadi dari hasil responnya itu positif ya Pak ya, Bapak mengedipkan mata, jadi tidak ada kelainan juga. Baik Pak, selanjutnya saya akan menilai nervus facialisnya, yaitu nanti saya akan menilai muka Bapak nih. Boleh tolong tegak Pak. Nah nanti saya akan menilai ini bentuk muka Bapak ini simetris atau tidak, terlihat ada atau tidaknya kerutan. Lalu nanti saya akan menilai juga sudut mulut dari Bapak. Setelah dinilai ini Pak, jadi muka Bapak ini simetris ya, bentuknya kiri dan kanan, jadi berbentuk oval. Lalu untuk sudut mulutnya ini Bapak kiri dan kanannya sama Pak, tidak ada miring ke kiri atau miring ke kanan. Selanjutnya nanti Bapak boleh mengerutkan dahi Bapak. Oke. Lalu nanti Bapak boleh ini Pak, boleh mencoba membuka matanya Pak, jadi kayak melek gitu Pak. Nah dari hasil pemeriksaan ini, jadi pada kerutan dahi Bapak ini jadi kembali seperti semula lagi, dan ketika Bapak membuka bola mata Bapak itu tidak ada kelainan juga ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya Bapak boleh menunjukkan gigi Bapak seperti ini, lalu sedikit mencucukkan bibir Pak, atau seperti menciul. Oke, lalu menggembungkan pipi Bapak, untuk menggembungkan pipi Bapak. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan ini tidak terdapat kelainan ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan penilaian pada nervus trigeminus ya Pak. Nanti untuk menilai otot dari sekitar pipi Bapak, yaitu otot musculus masseter dan musculus temporalis. Nanti ini Bapak boleh membuka mulutnya Pak. Lalu nanti akan saya raba dulu. Oke. Lalu boleh dibuka lebih lebar lagi Pak. Boleh dibuka lebih lebar lagi. Saya pakai center. Oke. Jadi dari hasil pemeriksaan ini untuk otot di sekitar daerah pipi Bapak ini normal ya Pak ya. Lalu untuk dari rahangnya tidak terdapat deviasi pada daerah rahang bawah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jaw refleks Pak, yaitu nanti saya akan menempelkan satu jari saya di bawah dagu Bapak, lalu saya akan mengetuknya untuk melihat ada atau tidak refleksnya Pak. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan ini pada Bapak gerak sedikit, itu berarti normal ya Pak. Cobain. 1, 2, 3. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus trigeminus untuk bagian clitorisnya Pak, yaitu nanti saya akan menempelkan satu jari Bapak pada daerah sekitar mukosa. Nanti ini agak nggak nyaman ya Pak, agak sedikit aneh. Baik Pak, dicoba ya. Ini ada rasa nyeri nggak Pak? Oke, apa ada rabaannya terasa Pak? Oke, jadi untuk dari hasilnya ini jadi normal ya Pak ya. Selanjutnya saya akan menilai pemeriksaan pada daerah nervus trigeminus dan facialis untuk motoriknya Pak, untuk gerakannya. Jadi nanti Bapak boleh membuka mulut Bapak. Oke, jadi di sini nih dinilai juga Pak dari otot-otot di sekitar pipi Bapak, rahang Bapak ini normal atau tidak. Coba boleh dibuka Pak. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan ini otot-ototnya ini normal ya Pak. Saya akan menilai untuk indera pengencapannya Pak. Nanti saya akan memberikan beberapa zat perasa. Nanti saya akan meneteskan di daerah sekitar lidah Bapak. Bapak boleh menunjukkan lidah Bapak lebih panjang Pak. Oke, nanti sebelumnya saya keringkan dulu menggunakan tisu. Baik Pak, ini rasa Bapak pahit. Oke, selanjutnya saya akan memberikan rasa kedua. Rasa Bapak Asin. oke. Baik Pak, ini larutan ketiga. Coba Pak dirasain Pak. Amis. Oke, selanjutnya Pak, ini Pak larutan terakhir Pak. Manis. Oke, jadi untuk dari indera pengecapan ini normal ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan penilaian pada nervus cochlearis Bapak, yaitu untuk menilai pendengaran Bapak. Yang pertama itu tes wabah ya Pak ya, yaitu nanti saya akan menggetarkan keputala ini, lalu akan saya dekatkan ke telinga Bapak. Lalu ketika Bapak sudah tidak mendengar, saya akan mendengar kembali, lalu nanti akan saya berikan hasilnya. Mohon izin ya Pak. Ya Pak. Masih terdengar Pak? Enggak. Oke, baik. Jadi dari hasil pemeriksaan tes wabah ini, jadi di Bapak sudah tidak terdengar, di saya masih terdengar. Yaitu jadi hasil tes wabah ini konduksi udaranya lebih pendek pada Bapak. Lalu selanjutnya
saya akan menempelkan lagi garpu tala ini pada tulang mastoid Bapak atau di dahi. Mohon izin ya Pak. Ya. Apa sudah tidak terasa getaran-getarannya Pak? Atau mungkin terdengar sesuatu? Oke. Lalu nanti saya akan tempel kembali. Pemeriksaan ini konduksi udara dan konduksi tulang pada Bapak lebih pendek dibanding Bapak saya. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan pada tes Rina ini apa ya? Saya akan menempelkan pada tulang mastoid Bapak. Oke, mohon izin apa ya? Masih terdengar Pak? Oke, baik Pak. Jadi untuk hasilnya ini bunyi pada udara dan bunyi pada tulang Bapak ini masih normal ya Pak ya, jadi tidak terdapat tuli-tuli. Lalu selanjutnya pemeriksaan tes Weber ini Pak untuk mendengar ada atau tidak lateralisasi pada Bapak. Nanti saya akan menempelkan garpu tala ini di atas kepala Bapak atau mungkin di sini Pak, di jidat Bapak. Mohon izin ya Pak ya. Apa ada perbedaan dengan sama ya? Oke, jadi untuk dari hasil tes Weber ini, hasilnya ini sama ya Pak ya. Kita seharusnya akan menilai pada nervus cranialis 9 dan 10-nya, yaitu untuk menilai pada saat Bapak makan makanan padat, lunak, dan menelan air. Lalu saya akan nilai ada atau tidaknya terselak atau ada disfagia. Baik Pak, ini akan saya berikan biskuit Pak. Lalu boleh ditelan Pak. Oke, selanjutnya ini ada bubur Pak, boleh dimakan. Oke Pak, selanjutnya ada air, silahkan diminum Pak. Oke, dari hasil pemeriksaan ini pasien tidak ada terselak atau tidak ada disfagia. Saya akan melakukan inspeksi palatum. Nanti Bapak saya minta untuk membuka mulutnya, lalu saya akan menilai palatum molar atau di rahang belakangnya dan pada faringnya. Lalu nanti saya akan menilai juga simetris atau tidak faringnya dan ufulanya pada keadaan seperti apa. Boleh dibuka mulutnya Pak? Saya menggunakan center. Boleh dibuka Pak mulutnya? Oke Pak, coba sekarang Bapak ngomong A gitu. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan ini pada saat beristirahat, ufula Bapak tuh berada di posisi yang tepat. Lalu ketika Bapak ngomong A itu posisi bergeraknya juga normal ya Pak, tidak miring ke kanannya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan refleks gag. Itu refleks gag ini nanti saya akan memberikan rangsangan-rangsangan pada daerah sekitar ufula Bapak. Ini dengan menggunakan spatel tang Pak. Boleh dibuka Pak? Bisa menggunakan center juga. Oke, baik Pak. Jadi untuk dari refleks yang ini, jadi ketika saya menyentuh pada ufula Bapak tuh terdapat refleks yang langsung ya Pak ya, jadi tidak ada keterlambatan pada refleksnya. Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus cranialis ya Pak. Cranialis ke-11 Pak, yaitu nervus accessorius. Nanti ini untuk menilai kekuatan dari otot sternocleidomastoideus. Jadi nanti Bapak saya akan meminta untuk posisi tegak Pak, namun santai aja. Saya akan meminta Bapak untuk menggerakkan leher Bapak ke kiri dan ke kanan. Oke, dari hasil pemeriksaan ini pada ototnya tidak terdapat ada sedikit Bapak tidak ada kemiringan kiri dan kanan ya Pak ya. Terus selanjutnya kan melakukan palpasi pada daerah otot sternocleidomastoideus. Mohon izin ya Pak. Oke, jadi tidak dapat yang ditekan juga ya Pak. Saya akan menilai juga Pak dari kekuatan ototnya. Jadi saya akan menahan tangan saya pada dagu Bapak. Lalu Bapak saya minta untuk menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri Pak. Oke, lalu ada yang berlawanan Pak. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan ini ototnya kuat di kiri dan kanan ya Pak ya. Jadi tidak ada kelemahan otot pada daerah otot kiri dan kanannya. Ketiga, baik Pak, selanjutnya kan menilai pada otot bahu Bapak, yaitu otot trapezius, yaitu untuk menilai adanya atrofi atau tidak Pak, adanya pengecilan otot atau tidak, dan ada atau tidak denyutan pada daerah otot-otot bahu Bapak. Dan pada duduk normal ini posisi bahu Bapak tidak terdapat kemiringan kiri dan kanan ya Pak ya, jadi normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan perabaan Pak pada daerah sekitar ini Bapak. Ada yang nyeri tekan nggak Pak? Oke, jadi tidak ada nyeri tekan juga ya Pak ya ketika dilakukan perabaan. Lalu selanjutnya Pak, nanti kan saya akan menaruh tangan saya di sini Pak. Jadi Bapak boleh mengangkat Pak bahunya Pak. Diangkat bahunya Pak. Oke, jadi dari hasil ini tenaga dari bahu kiri bahu kanan ini seimbang ya Pak ya. Selanjutnya nanti saya akan menilai kontur otot dan ini pergerakan otot Bapak. Nanti saya akan minta tangan Bapak untuk naik ke atas, lalu akan saya tahan. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan ini
pada otot tangan Bapak ini tidak ada yang jatuh ke depan atau ke belakang ya Pak ya, dia normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus hipoglossus ya Pak. Ini pemeriksaan terakhir yang saya lakukan. Lalu ini nih saya akan menilai pada daerah sekitar mulut dan lidah Bapak. Lalu nanti boleh Pak untuk membuka mulutnya Pak. Lalu saya akan nilai lidahnya ini. Oke, dari lidah ini tidak terdapat atrofi apa ya. Lalu besar lidah ini Bapak normal. Lalu bagian kiri dan kanannya sama. Baik Pak, boleh menjulurkan lidahnya Pak. Oke, baik Pak, pada pemeriksaan ini tidak terdapat adanya tremor ya Pak ya, atau tidak ada bergetarnya lidah Bapak, dan tidak terdapat adanya junjutan-junjutan pada daerah Bapak, pada daerah lidah Bapak. Coba selanjutnya Pak ngomong R. R. Oke, coba ngomong ular lari lurus. Ular lari lurus. Oke, jadi dari pemeriksaan Bapak sedikit cadel ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Jadi untuk dari pemeriksaan ini sebenarnya Bapak normal-normal aja, cuma ada beberapa kayak seperti cadel atau seperti dari penciuman Bapak agak sedikit bingung ya Pak. Oh iya. Oke, jadi selanjutnya nanti ketika Bapak ada keluhan lagi, Bapak silahkan datang kembali ke sini. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Ya,